Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Lulu Ulfi Rahayu di mata kuliah Praktik Peradilan Pidana dengan kode FSIH 4210. Saya berharap dimanapun teman-teman berada tetap mempelajari modul tentang peradilan pidana Universitas Terbuka. Bahan yang akan disajikan hanya merupakan analisa kasus dan contoh berita acara pemeriksaan atau yang dikenal dengan BAP. Terima kasih untuk para mahasiswa-mahasiswi yang telah ikut berdiskusi dalam forum diskusi inisiasi. Akan ada nilai pada setiap mahasiswa atau mahasiswi yang mengikuti forum diskusi dan ruang obrolan. Diharapkan agar semua mahasiswa dan mahasiswi berpartisipasi aktif, membahas dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh tutor. Pada inisiasi 1 ini kita akan membahas materi yang menganalisa dan memahami berita acara pemeriksaan atau BAP. Para rekan mahasiswa sekalian, selain memahami materi ini juga, sekalian juga diwajibkan ya mempelajari modul. Berita acara pemeriksaan atau BAP ini diatur dalam KUHP. BAP ini adalah catatan resmi hasil pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik terhadap saksi, tersangka, atau ahli proses penyidikan. Hal ini diatur dalam pasal 75 KUHP. Tujuan dari BAP adalah untuk mencatat hasil penyidikan secara sah dan tertulis, menjadi bukti pendukung dalam proses peradilan pidana, menjadi dasar bagi jaksa untuk menyusun surat dakwaan. Isi pokok BAP. Nah, BAP juga ada beberapa jenis, yaitu BAP tentang pemeriksaan saksi, BAP pemeriksaan tersangka, BAP pemeriksaan ahli, BAP TKP atau tempat kejadian perkara, BAP penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Isi dari BAP itu merupakan identitas pihak yang diperiksa, pertanyaan dan jawaban, kemudian tanda tangan penyidik yang diperiksa, dan waktu dan tempat pemeriksaan. BAP ini harus dibuat secara objektif dan tanpa tekanan. Hal ini diatur dalam pasal 117 KUHP. Kemudian, kedudukan dari BAP itu bukan sebagai alat bukti utama, tetapi alat bukti pendukung. Nah, hakim tetap memeriksa ulang keterangan di persidangan. BAP itu merupakan dokumen penting dalam proses penyidikan yang menjembatani hasil penyelidikan dan penuntutan. Tanpa BAP yang sah dan lengkap, proses hukum pidana bisa menjadi tidak valid. Sekian dari saya untuk teman-teman pahami. Teman-teman dapat mempelajari modul praktik peradilan pidana ya teman-teman. Selamat belajar dan selamat mengerjakan.